sekali lagi Mas Febri, ini saya sekaligus mempertanyakan, ini pencitraannya kok jelek banget gitu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM, padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka 5 saja. Ini. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda, tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah teknik School Bandung. Benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Kebetulan Mas Refli, saya pernah juga secara mendadak waktu itu. Ketika kami melakukan press conference ya di markas tim pembela aktivis dan akademisi waktu itu, kebetulan ada driver ojol juga yang mengantar salah satu teman, kita ajak naik dia, dan kemudian bapak itu Pak Ade namanya, Pak Ade itu ya apa adanya, dia naik ya pakai jaket yang ya mohon maaf yang lusuh itu, dan kebetulan dia juga bilang mereka tidak mampu beli jaket karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari, ya mau nggak mau lusuh. Iya, coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Itu tanya. Nah kemudian kata taruna tadi benar-benar ada, jadi ini kan memang lucu banget itu yang kita dengar. Jadi sekali lagi Mas Febri, ini saya sekaligus mempertanyakan, ini pencitraannya kok jelek banget gitu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM, padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Gitu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Itu loh, kok bisa menyatakan tidak ada tindak pidana yang berani ditampilkan cuma fotokopi? Maka sekarang ayo para mahasiswa, ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum ojol, ayo kaum buruh, semua para aktivis bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka 5 saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kesaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda, tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah teknik School Bandung. Ya. Itu artinya ITB. Teknik School Bandung. Ah ya bagus. Nah, surveillance kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya. Makanya aja aku jangan kumur-kumur biar jelas. Gini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini ya itu pengennya sarjana.
Tapi sebenarnya mau coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad, oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat, palsu berarti. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, makin goncang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan, ya Gus Nur. Sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini, ya? Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah, itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru, Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi nah, saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah nggak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai, nggak ada anak jenderalnya, itu ada anggota Ceboker Nusantara, ya. Nah dia di baliknya dia butuh rambut gini ini. Jadi para raksasa jahat inilah yang ada di balik termol itu, ya. Dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara, 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 ya. Padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Cile. Ini yang diduga juga ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli, ya. Kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya satu. Logonya dua. Ada MDIS, ada Bradford.